Biasanya moderator kan membuka dan membaca CV. Jadi saya santai aja. Bersih ya, bersih. Oke, ini saya tahu tadi mereka profesional itu biasanya memang jelas sudah kita bicara terus yang pakai apakah suara saya terdengar jelas? Pak, kurang jelas Pak, Niko, kayak putus-putus gitu Pak. Oke, saya saya oke, mulai dari beberapa saya, pekerjaan saya, jadi kompetisi, saya berbicara, ini ada beberapa academic achievement yang sudah saya capai, ini ada professional achievement yang sudah saya capai, penting dalam penelitian, terutama ketika peneliti ingin membuka data primer langsung dari responden. Menurut visioner, peneliti membuka kualifikasi secara relevan. Jadi ingat bahwa penggunaan visioner tidak hanya mendapat dari pengumpulan data, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab etika. Peneliti memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk melindungi hak-hak responden dalam penyusunan, distribusi hingga pengolahan hasil visioner. Etika dalam penyusunan visioner tidak hanya berkaitan dengan integritas penelitian itu sendiri, tapi juga dengan perlindungan terhadap privasi dan hak individu yang berpartisipasi. Jika dijalankan dengan baik, hal ini akan memastikan kesahihan data yang diperoleh serta menjaga kepercayaan antara peneliti dan responden. Dan prinsip-prinsip etika dalam membuat keputusan, persetujuan informasi, dan perlu diberikan penjelasan yang jelas dalam ungkapan mengenai tujuan dan penelitian, bagaimana data mereka akan digunakan, serta apa saja hak-hak yang mereka miliki sebelum memutuskan untuk menjawab kuesioner. Hal ini mencakup informasi tentang perlindungan data, keamanan privasi, serta potensi risiko atau manfaat yang mungkin timbul dari partisipasi mereka. Suara saya masih cukup jelas sampai saat ini. Yang berikutnya adalah anonimitas dan kerahasiaan. Identitas responden dalam penelitian harus dijaga kerahasiaannya menjadi privasi mereka. Kecuali responden memberikan izin secara khusus untuk membongkar identitas mereka, semua informasi pribadi harus dirahasiakan. Peneliti perlu menggunakan metode seperti kode atau nomor identifikasi untuk menggantikan nama atau data pribadi lainnya. Selain itu, data yang dibutuhkan harus disimpan dengan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Akses ke data tersebut hanya untuk pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan langsung dengan penelitian. Langkah-langkah keamanan seperti enkripsi untuk data digital atau penyampaian fisik yang terkunci perlu diambil untuk mencegah akses yang tidak sah. Hal ini memastikan perlindungan penuh terhadap informasi sensitif yang dikirim oleh responden. Yang ketiga adalah kesesuaian isi. Penyataan dalam kuesioner harus dirancang secara hati-hati agar relevan, memberi penelitian dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi responden. Setiap pertanyaan yang diajukan
penelitian. Kemudian kita perlu juga kejujuran dan transparansi. Yang pertama itu ada kejelasan pernyataan. Bahasa yang digunakan dalam kuesioner harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh responden. Penggunaan bahasa yang rumit atau terlalu teknis dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi kualitas data yang dikumpulkan. Pastikan pertanyaan disusun secara langsung dan sesuai dengan tingkat pemahaman responden, sehingga mereka dapat menjawab dengan tepat dan tertuju. Selain itu, hindari pernyataan yang bersifat ambigu atau memungkinkan penafsiran ganda. Setiap pertanyaan harus memiliki satu maksud yang jelas, agar responden tidak salah mengartikan maksud dari pernyataan tersebut. Penggunaan istilah yang bisa menimbulkan interpretasi berbeda atau pertanyaan yang terlalu umum dapat mengarah pada data yang tidak valid. Sebaiknya lakukan probabilitas kuesioner untuk memastikan semua pernyataan dimengerti dengan baik oleh data responden sebelum digunakan dalam penelitian. Berikutnya, yang kedua, kita tidak boleh memanipulasi jawaban. Ya, pertanyaan dalam kuesioner harus disusun secara netral agar tidak mempengaruhi responden untuk memberikan jawaban tertentu. Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan itu memihak atau mengarahkan responden ke jawaban yang diinginkan. Suara saya masih putus. Pertanyaan membuat asumsi sembunyi atau yang mungkin dapat merusak objektivitas hasil penelitian. Misalnya seperti, apakah Anda setuju program ini sangat efektif? Mengandung asumsi bahwa program tersebut memang efektif yang bisa mempengaruhi jawaban responden. Sebaiknya pertanyaan itu dibuat netral seperti bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas program ini, sehingga responden dapat menjawab dengan bebas sesuai dengan pandangan mereka tanpa terpengaruh dari formulasi pertanyaan. Netralitas dalam pertanyaan kuesioner adalah kunci untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak bias, sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat bertanggung. Begini suara saya bergema ya. Ya, mungkin ada kendala koneksi jaringan ini. Kita tunggu aja. Saya matikan kamera saya biar lebih stabil ya jaringannya. Ya, Kalau gini, baik. udah cukup jelas suaranya, Bu? Iya, jelas yang ini. Oke, berarti saya izin off cam ya, Bu. Berikutnya, menghindari bias dan diskriminasi. Representasi yang adil. Dalam merancang kuesioner, penting untuk memastikan bahwa responden yang dipilih mencerminkan variasi dan keragaman populasi yang diteliti. Kuesioner harus dapat mencakup responden dari berbagai latar belakang, seperti gender, ras, agama, status sosial, dan kelompok lain yang relevan. Dengan mencakup variasi responden, peneliti dapat memperoleh data yang lebih representatif dan mendukung kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu, penting untuk menghindari pertanyaan menggunakan bahasa atau pertanyaan yang bersifat diskriminatif atau menyinggung satu kelompok tertentu. Pertanyaan yang memuat stereotip atau prasangka dapat membuat responden merasa tidak nyaman atau terpinggirkan. Contohnya, hindari penggunaan frasa atau pertanyaan yang mengasumsikan satu norma tertentu terkait gender atau budaya, seperti siapa yang mengelola rumah tangga Anda yang mengandung bias gender. Ini pertanyaan yang sangat sensitif. Kita mau jawab pria, kita mau jawab wanita, itu bisa ditanggapi secara berbeda oleh responden. Kita harus gunakan pertanyaan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman responden seperti siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga di keluarga Anda? Itu jawaban pertanyaannya itu akan lebih baik seperti itu.
Nah, maka itu dengan menjaga keragaman dan inklusivitas, peneliti dapat menghormati hak-hak responden dan mendapatkan data yang lebih kaya dan representatif. Kemudian yang kedua itu tidak membebani responden. Ketika menyusun kuesioner, pastikan bahwa pertanyaannya tidak terlalu panjang atau rumit sehingga membebani responden. Kuesioner yang terlalu panjang dapat membuat responden merasa lelah atau bosan, yang berpotensi menurunkan kualitas dan keakuratan jawaban. Responden mungkin kehilangan konsentrasi, tergesa-gesa menyelesaikan, atau bahkan berhenti menjawab di tengah jalan. Selain itu, kuesioner yang terlalu rumit dapat menyulitkan responden, terutama jika Izin Kak, suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi. Kuesioner yang terlalu rumit dapat menyulitkan responden, terutama jika mereka harus memahami istilah teknis atau menjawab pertanyaan yang membutuhkan penalaran berlebihan. Oleh karena itu, usahakan kuesioner tetap singkat, fokus pada tujuan utama penelitian, dan terdiri dari pertanyaan yang mudah dipahami. Maka itu pertanyaan harus jelas, singkat, dan langsung ke inti masalah. Hindari pertanyaan berulang atau yang bisa ditafsirkan sama. Jika memungkinkan, gunakan format pilihan ganda atau skala Likert. Kalau pilihan ganda itu udah jelas, kita kasih opsi A, B, C, D, E gitu. Kalau skala Likert, biasanya standarnya pakai 5, 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Ini untuk memudahkan responden memberikan jawaban. Ini juga untuk menjaga kuesioner tetap efisien dan sederhana. Ini dapat meningkatkan partisipasi responden dan kualitas data yang diperoleh. Kemudian kita perlu melakukan perlindungan terhadap kerentanan responden. Responden itu rentan sekali, apalagi jika penelitian itu melibatkan anak-anak, orang tua, atau kelompok rentan lainnya. Kita harus mengikuti aturan tambahan guna melindungi hak dan kesejahteraan. Prosedur ini disebut perlindungan khusus, memastikan bahwa penelitian dilakukan secara etis dan tidak membahayakan individu yang lebih rentan. Contohnya, kita harus ada izin orang tua atau wali untuk anak-anak yang di bawah umur. Pastikan mendapatkan persetujuan tertulis sebelum melibatkan mereka dalam penelitian. Orang tua harus diberi penjelasan lengkap tentang tujuan, proses, dan bagaimana data anak mereka akan digunakan. Setelah itu, anak-anak sendiri juga harus memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman mereka, dikenal sebagai persetujuan berdasarkan kapasitas atau assent. Kemudian kita harus melakukan pengawasan untuk responden yang rentan ini. Penelitian yang melibatkan anak-anak atau kelompok rentan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan ada dalam bawah pengawasan, baik oleh orang tua, wali, atau tenaga profesional yang bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan responden selama proses pengumpulan data. Kemudian sensitivitas dalam pertanyaan itu juga harus kita jaga. Pertanyaan kepada anak-anak harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ya memang tidak selamanya kita meneliti orang dewasa kan. Kalau kita mau meneliti anak-anak bisa juga, tetapi kita sesuaikan kemampuan mereka untuk menjawabnya. Kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang terlalu rumit atau bisa membuat kebingungan atau ketidaknyamanan pada mereka. Untuk orang yang lanjut usia atau dengan orang yang memiliki disabilitas, pertanyaan harus disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik atau mental yang mungkin mereka miliki. Kemudian kita harus menjaga kerahasiaan lebih ketat. Data yang dikumpulkan harus dijaga dengan ketat dan tidak boleh digunakan di luar konteks penelitian tanpa izin yang jelas. Kemudian dampak psikologis yang kedua. Dalam merancang kuesioner, penting untuk menghindari pertanyaan yang dapat memicu stres emosional atau trauma pada responden. Topik yang sensitif seperti pengalaman kekerasan, kehilangan, atau masalah kesehatan mental dapat memunculkan kembali kenangan atau perasaan yang sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, peneliti harus sangat berhati-hati dalam menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif. Nah, kita harus menghindari pertanyaan yang mengarah pada peristiwa traumatis atau pengalaman emosional yang menyakitkan, kecuali jika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk tujuan penelitian dan responden sepenuhnya memahami potensi dampaknya. Bahkan dalam hal ini, pastikan ada perlindungan yang cukup dan sumber daya yang tersedia bagi responden untuk mendiskusikan perasaan atau masalah mereka.
Contoh, contohnya gini, kalau kita mau meneliti tentang sejarah seorang pejuang kemerdekaan, dan dia selama memperjuangkan kemerdekaan sempat terjadi luka yang menyebabkan cacat fisik permanen. Kita kalau ingin mewawancarai tentang penelitian sejarah tentunya, itu kita harus mencari narasumber yang seperti itu. Nah, dari situ kita harus memperhatikan dia kan sudah pasti orang yang sangat rentan dan sensitif terhadap hal ini. Meskipun dia setuju untuk menjadi narasumber, tapi dampak emosionalnya itu akan sangat kuat kepada diri dia. Kemudian, kita juga harus memperhatikan pemilihan topik. Kita harus topik relevan, hindari menggali hal-hal yang bisa memunculkan respon emosional yang kuat, kecuali jika itu bagian dari metodologi penelitian yang jelas dan telah disetujui oleh komite etika. Nah, jadi kalau kita menerbitkan artikel, saya sendiri sudah coba terbitkan di Taylor and Francis. Mereka minta persetujuan komite etika. Kalau tidak dilampirkan, kita tidak bisa publish di sana. Jadi ini sangat penting. Kemudian opsi untuk tidak menjawab. Kita harus membiarkan responden itu memilih dia mau menjawab atau tidak mau menjawab. Bila ia tidak mau menjawab, kita tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kemudian waktu yang tepat dan dukungan emosional. Jika penelitian melibatkan topik yang sensitif, pastikan responden merasa aman dan nyaman. Peneliti dapat menyediakan informasi kontak atau konselor atau dukungan psikologis jika diperlukan, serta memberikan ruang bagi responden untuk berhenti atau melanjutkan penelitian sesuai kenyamanan mereka. Kemudian pengujian kuesioner pretest. Sebelum digunakan secara luas, lakukan uji coba kuesioner dengan kelompok kecil responden untuk mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin tidak sensitif atau yang berpotensi memicu reaksi emosional negatif. Ini biasanya kita sebut pilot test ya. Ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran etika dalam kuesioner. Ada studi Tuskegee tahun 1932 sampai 1972. Ini peneliti di Amerika Serikat melakukan studi jangka panjang terhadap 399 pria Afrika Amerika yang menderita sifilis tanpa memberi mereka pengobatan yang diperlukan. Responden diberitahu bahwa mereka akan menerima perawatan, tapi kenyataannya mereka tidak diberikan pengobatan, bahkan setelah penemuan antibiotik pada tahun 1940-an. Banyak responden yang meninggal atau mengalami kerusakan parah pada kesehatan mereka karena tidak menerima pengobatan yang tepat. Mereka juga diperlakukan sebagai subjek eksperimen tanpa persetujuan yang sah dan tanpa pengetahuan penuh mengenai tujuan penelitian. Studi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penelitian medis dan menjadi contoh utama pelanggaran etika dalam penelitian. Hal ini mempengaruhi regulasi etika dalam penelitian medis hingga hari ini, dengan diadopsinya peraturan super ketat seperti peraturan informed consent atau persetujuan informasi. Yang kedua, studi Milgram tahun 1961. Stanley Milgram melakukan eksperimen untuk mempelajari kepatuhan, di mana peserta diminta untuk memberikan teguran listrik yang sangat kuat kepada seseorang yang sebenarnya merupakan aktor sebagai bagian dari eksperimen. Meskipun eksperimen ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku manusia, para peserta tidak diberi informasi yang memadai tentang risiko psikologis dari eksperimen ini. Beberapa peserta merasa sangat stres dan terguncang, bahkan mengalami rasa bersalah setelah eksperimen karena mereka percaya telah menyakiti orang lain meskipun itu hanya simulasi. Studi ini menciptakan gelombang perdebatan etika dan mengarah pada perubahan besar dalam regulasi etika penelitian, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap peserta eksperimen dan perlunya persetujuan yang lebih jelas. Kemudian penelitian di Guatemala tahun 1946 sampai 1948. Peneliti Amerika Serikat melakukan eksperimen medis di Guatemala di mana mereka secara sengaja menginfeksi individu dengan penyakit menular seperti sifilis dan gonore tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas antibiotik. Responden individu banyak terinfeksi tanpa diberi pengobatan memadai.
menderita efek jangka panjang dari penyakit yang dibiarkan berkembang tanpa perhatian medis. Setelah pengungkapan kasus ini, Amerika Serikat menghadapi kritik internasional dan dampaknya menciptakan lebih banyak regulasi ketat dalam penelitian medis dan etika eksperimen yang melibatkan individu yang rentan. Jadi studi-studi tiga yang sudah dijelasin ini lebih banyak ke arah medis, tapi dalam penelitian medis pun tetap dibutuhkan kuesioner. Karena kita memerlukan identitas responden, kita memerlukan data mereka, misalnya terakhir makannya jam berapa, terakhir tidurnya jam berapa, apakah pernah ke luar negeri dalam sekian waktu terakhir, apakah pernah ke negara sekian yang mengalami virus Ebola, virus sejenisnya gitu kan. Ini juga kuesioner terpengaruh ya semuanya. Kemudian ada penelitian yang tidak memberikan persetujuan informasi atau informed consent. Di sini peneliti tidak memberikan informasi cukup kepada responden mengenai tujuan penelitian, cara pengumpulan data atau risiko yang mungkin timbul. Berikutnya pertanyaan yang tidak sensitif dalam kuesioner. Beberapa penelitian menggunakan kuesioner mungkin memasukkan pertanyaan tidak sensitif seperti menyentuh topik pribadi atau traumatis tanpa pertimbangan yang matang. Misal, pertanyaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau pengalaman seksual tanpa memberikan konteks atau perlindungan yang tepat. Pertanyaan semacam ini dapat memicu stres emosional, kecemasan, atau meningkatkan responden pada pengalaman yang sangat traumatis. Ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan menyebabkan rasa tidak nyaman dalam menjawab atau bahkan partisipasi dalam penelitian. Penelitian semacam ini bisa menghasilkan data yang bias atau tidak akurat, karena responden yang merasa tidak nyaman cenderung memberikan jawaban tidak jujur, bahkan menimbulkan kuesioner secara prematur. Yang terakhir, manipulasi data. Peneliti akan memanipulasi data untuk menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan hipotesis atau tujuan pribadi mereka. Responden memberikan data jujur menjadi korban manipulasi data, karena hasil penelitian tidak akurat tidak mencerminkan kenyataan. Manipulasi data merusak integritas ilmiah. Jadi ini melanggar etika kuesioner juga. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Dr. Nichols. Untuk bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Silahkan, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya lebih dalam mengenai kuesioner penelitian yang sudah disampaikan oleh Dr. Nicholas Rinaldo? Waktu kita sampai jam berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Mohon izin, Bu. Saya izin bertanya, apakah masih boleh? Iya, silahkan. Baik, terkait penyusunan untuk kuesioner ya, Pak. Ini alangkah lebih baiknya kita membuat dari awal atau kita merujuk dari jurnal-jurnal yang memang sudah bereputasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Untuk saat ini saya sudah deskripsi diri saya lebih jelas. Misalnya ini karena kalau profesional merupakan diri sendiri. Dari buku boleh, artikel jurnal boleh, working paper juga boleh. Yang penting itu sudah nulis, sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga kita bisa pakai dari mana, kita bisa berbagi indikator untuk isu kita. Nah, kalau kita mengacu pada karya India saja nih ya, ini berarti dua dari literatur atau 3 pustaka. Kalau di 3 itu berarti metodologi ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ada variabel namanya variabel kompensasi.
yang sudah di 2018 halaman 194. Berarti dimundur. Kalau mau dari juga boleh, dari jurnal dari sekolah juga boleh. Malah lebih bagus kalau dari satu sektor luas. Misalnya ada ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti pada bagian kedua ini, dua yang serius. Yang dari bab 2 itu harus mengajukan yang ada di bab 3. Dan ini juga bersama sumbernya dari Padi 2018 halaman ke 194. Jadi saudari Irma atau Ibu Irma seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab atau masih kurang? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Bagi penanya yang berikutnya, silakan. Kami masih tunggu. 2 menit lagi kita akan berakhir. Silakan Bapak Ibu terkait kuesioner dan etika penelitian. Oke. Baiklah, kalau berikut ini saya sampaikan juga di pamflet untuk presensi hari ini. Bukan untuk mengisinya. Berarti kita langsung aja ke kesimpulan. Nicholas mungkin menyampaikan 1-2 sebagai kesimpulan. Jadi etika dalam menulis kuesioner ya. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam penelitian. Alasan mengapa etika dalam membuat kuesioner itu sangat penting, pertama itu untuk menjaga kepercayaan responden. Kemudian kepentingan responden ditempatkan di utama, validitas dan keabsahan data, menghindari diskriminasi dan bias, keamanan dan kerahasiaan data. Etika dalam pembuatan kuesioner bukan hanya soal mengikuti peraturan, tetapi juga soal menghormati hak responden dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dr. Nicholas untuk pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga hari ini kita dapat mengambil guna dan manfaat dari materi yang sudah disampaikan dan diterapkan pada kegiatan kita maupun aktivitas kampus kita sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa dan dosen yang
sedang meneliti dan melakukan publikasi. Baiklah, terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, pada pembicara kita hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya. Salah dan hilaf kami sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Silakan kita bisa balik ke break room kembali ya, ke break room utama.